1955. Sebuah kisah nyata yang melahirkan gerakan-gerakan perjuangan hak sipil untuk orang kulit hitam. Kali ini bisa diambil hikmahnya dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dari ibu dan anak yang lagi pergi dengan mobil. Sang ibu bernama Mamie dan anaknya bernama Emmett Till yang baru berusia 14 tahun. Mereka berdua pergi ke pusat perbelanjaan. By the way, film ini settingnya di tahun 1955, di mana rasisme di Amerika masih terlalu sering dilakukan, bahkan di tempat umum oleh orang-orang kulit putih. Di rumah, Mamie berkata pada ibunya yang bernama Alma bahwa dia khawatir pada Emmett karena besok akan pergi ke Mississippi mengunjungi sepupunya. Tapi Mamie tetap aja khawatir karena mereka adalah orang kulit hitam. Alma pun menyuruh Mamie membiarkan Emmett pergi supaya dia kenal dengan keluarganya di sana. Keesokan paginya, Emmett pun bersiap-siap untuk berangkat. Mamie pun kembali mengingatkan bagaimana cara bersikap di Mississippi karena di sana ada beberapa aturan khusus untuk orang-orang negro. Mamie menyarankan kepada anaknya supaya menghindari kontak dengan orang kulit putih sebisa mungkin. Mamie pun memberikan Emmett cincin bekas almarhum ayahnya yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu di medan perang. Emmett bangga sekali menggunakan cincin tersebut. Setelah bersiap-siap, Mamie mengantarkan Emmett ke stasiun kereta. Di sana mereka bertemu dengan pendeta. Assalamualaikum Merdeka. Ikan. Assalamualaikum Ustadz. Yes, Waalaikumsalam. Kabarnya gimana? Baik. Alhamdulillah baik Umi. Sehat ya Umi? Semoga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abdan sehat Abdan? Sehat, Ustadz. Giginya gimana giginya? Alhamdulillah. Udah ke dokter tuh Udah ke lihat. dokter. Nah, udah Aman. Udah. udah langsung dipatenin Heeh. yang satu mah kena saraf. Yang paling Heeh. kanan tuh memang sakit sekali, harus ada kontrol sekali Hmm, lagi. Itu sudah kena saraf. Memang itu nggak ya. bisa diobati sembarangan katanya. Oke. Yang ini tinggal yang ini udah dipatenkan dua, nanti Heeh. kontrol sekali yang depan sama yang sini harus diambil, jadi masih ada PR Oh, iya 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 iya. Ya satu emang kali harus lagi. heeh. Ya emang harus di apa ya? Benar-benar
diamankan disehatkan. semua itu. Diamankan Ya gitu ya. kata dokter kan bilang ke dokternya, dok Heeh. ini kan kita anak pesantren, kita susah Heeh. untuk keluar, bagaimana caranya supaya kita tidak bolak-balik. Ya udah Heeh. ibu patenkan aja, nanti Heeh. satu kali lagi ke sini yang ini juga harus dipatenkan katanya. Ya deh nggak apa-apa, gimana dokter aja. Jadi biar tenang kitanya. Iya ya. Alhamdulillah sekarang Alhamdulillah. udah tidak merasa sakit lagi. Alhamdulillah. Iya, kalau Alhamdulillah. ngelihat Abdan itu kasihan gitu. Ya, dia apa merasa kayaknya kalau kita kita berasa ya kalau sakit gigi kan paling nggak enak tuh. Ya Gak ada alhamdulillah yang ya. kirim kue kalau gigi mah. Ya. Oke. Ya, terima kasih Sustan. Yuk, Alhamdulillah ya. Assalamualaikum. Ya, Oke, belum mulai ya, Waalaikumsalam. belum ya. Ya, sambil menunggu teman-teman yang apa namanya Masuk Umi ya. Abi yang masih OTW, sepertinya Hmm. tak kenal maka kata sayang ya Umi Abi ya. Iya, betul, Sebentar betul. saya ngetik dulu. Ya, sepertinya oke, ada yang baru masuk ya. Yang mana ini? Yang bukan mau pojok memadai dah. Ya, Bukan itu. Ini mah beda kita ini. admit dulu. Sini. Yes, alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, mari kita awali silaturahmi perdana malam hari ini dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Umi Abi, apa kabar semuanya? Apakah semuanya baik-baik saja? Saya doakan semuanya baik-baik saja. Yes, Umi Abi yang bisa hadir apakah hanya 4 saja? Atau ada yang lain? Oke. Suara saya terdengar jelas, Umi Abi? Jelas. Oke, yes. Oke, kayaknya Alhamdulillah kurang jelas sekali. jelas ya. Ya, betul. Kurang afdol kalau kita tidak on cam ini, Umi Abi. Biar lebih bisa kenal satu sama lain dan bisa saling sharing. Ya, terima kasih Umi Nani, Umi Tati yang sudah on cam. Saya sangat mengapresiasi. Ya, ada yang namanya user. Oke. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya mari kita kenalan. Bukan berarti setelah kita kenalan sayang-sayangan gitu ya Umi Abi. Ya, tidak lain tidak bukan somewhere else, someday, satu saat mungkin di satu tempat kita bisa tegur sapa. Ya, alhamdulillah saya Rahmat Ibrahim
dipercaya menjadi wali kelas 11 IPS A5. Hari ini saya sebagai guru tapi bukan mau menggurui ya. Kita ingin silaturahmi yang intinya adalah Kepala Madrasah Aliyah Ahmad Al-Zaitun Abi M. Soleh Aceng yang menghimbau kepada seluruh wali kelas agar mengkomunikasikan kepada seluruh wali santri dimanapun berada lewat online agar info-info yang terkait dengan santri-santrinya itu si wali kelas mengerti. Entah itu kabarnya, kondisinya, kesehatannya, atau mungkin situasinya, posisinya gitu ya. Ya, kita paham santri Madrasah Aliyah ya sudah dewasa, ada juga yang sudah punya KTP gitu ya. Yang kita paham mereka itu darah muda ya. Masih pengen apa bahasanya ya, pengennya mengekspresikan dengan cara mereka. Ya, tahun lalu Umi Abi ada cerita, ya ini masih angkatan Ventural kelas 12 hari ini. Mereka mengekspresikan rasa bahagianya jalan-jalan bareng ke temannya, bersama temannya ke daerah puncak. Apa yang terjadi? Situasinya tidak yang kita inginkan. Mereka bawa motor, akhirnya kecelakaan. Sampai satu ketika ya santri ini kakinya patah. Dan akhirnya harus berobat jalan kurang lebih 1 semester. Ya ini kan sangat disayangkan sekali. Nah maksudnya adalah kita yang situasinya seperti ini mungkin sebaiknya lebih paham kondisinya masing-masing. Apalagi kemarin itu ada gempa ya, dan kepala madrasah kita pun menghimbau kalau bisa santri-santrinya liburannya diprioritaskan di rumah bersama keluarga. Kalaupun harus jalan-jalan entah kemanapun, ya wali santri mengerti kemana, bagaimana, dengan siapa, dan seperti apa, sampai kapan. Seperti itu. Ya, apakah masih ada lagi yang OTW masuk ke dalam? Ya, semoga semuanya ada ya. Ya, Umi Abi boleh sedikit bercerita 2 pekan ini aktivitas santrinya, kondisinya, kabarnya seperti apa Umi Abi? Ya, biar kita bisa saling mengerti, mengenal lebih dekat, dan kita bisa sharing pada saat kepala madrasah tanya ke saya. Oh, si A seperti ini, si B begini, dan si C baik-baik saja. Seperti itu ya. Oke. Dan waktunya kita nggak lama, kita cukup 30 menit saja Umi Abi, biar mungkin punya aktivitas masing-masing sehingga tidak menyita waktunya. Saya berikan siapa duluan? Oke. Siapa? Ya, boleh. Yang mau duluan boleh on cam dan mic on. Assalamualaikum Ustaz. Yes, waalaikumsalam. Silakan. Saya Rafiq Abidin dari orang tua Nadim Dafa Al-Hazim. Oke, Pak Ustadz Rafiq. How are you? Sehat ya, Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke, khair. Anak bi khair. Yes, gimana? Boleh diceritakan nih, Pak Ustadz? Baik, terima kasih Ustadz. Yes. Ini untuk Nadim ini setiap hari memang untuk kegiatan hafalan, murojaah masih kita pantau ya. Kemudian untuk kegiatan lain, setiap pagi punya kegiatan habis sholat subuh berjamaah, itu punya kegiatan bersih-bersih. Oke. Alhamdulillah karena kamarnya juga baru, jadi dia seneng, akhirnya dia seneng membersihkan
rumah gitu sekarang gitu. Tiap pagi ya nyapu ngepel gitu. Adapun kegiatan di luar beberapa waktu ini memang kami ajak, seperti kemarin takziah ke saudara dari Kediri yang meninggal ya. Terus kemudian kita kenalkan siapa yang meninggal ini. Beliau adalah merupakan bagian dari sejarah. Kita punya di Jawa Timur punya ibu koperasi ya. Yang meninggal satu juga salah satu yang merintis koperasi ya, itu kan ya. Kita sampaikan. Kemudian itu di antaranya atau juga koordinator yang meninggal itu, Pak Ustaz? Itu istrinya pengurus. Oh, istrinya pengurus. Koordinator ya? Iya. Jadi kebetulan istri-istri pengurus di Jawa Timur ini semacam bikin ya ikut dalam koperasi ya, koperasi syariah gitu kan yang kita sampaikan ini beliau ini seorang perintis koperasi. Kebetulan seperti itu. Yang lainnya barusan kemarin kita ke toko buku ya, kita cari buku dan kita coba lihatkan buku-buku yang kira-kira sesuai dengan dia gitu, terus hal yang kaitan dengan sejarah gitu. Pasca pertama saat dia datang ke rumah ya, ini saya agak kelas balik langsung kami tazkiyah lah bahasanya, kita sampaikan tentang terkait dengan sejarah Islam, kemudian itu terkait dengan istilahnya perjuangan Islam gitu kan, bagaimana kita memberikan kegundahan kebaikan, kegundahan positif sama dia. Ini loh peran-peran yang harus kita masuki gitu. Nah di sini akhirnya kita punya satu kebiasaan memang di setiap maghrib itu, nah kalau maghrib nggak pas bisa maka setiap subuh kami berikan wawasan-wawasan tentang keislaman dan tentang kebangsaan, gitu. Tentang akidah dan tentang adab. Yang terbaru hari ini tadi sore ikut pelajaran di rumah, kebetulan saya ngajar anak-anak ngaji tentang tarikh Nabi Muhammad, tentang sirah nabawiyah. Ini anak-anak ngaji di rumah sehingga dia ikut juga. Itu beberapa kegiatan yang sebenarnya masih banyak, cuma beberapa hal seperti itu ya kita biasakan sholat jamaah juga di masjid. Seperti itu Ustaz, sementara itu yang bisa kami sampaikan dari Nadim Dafa Al-Hazim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustadz Rofiq. Ini bisa jadi motivasi buat kita semua. Ya, terima kasih juga sudah memberikan yang terbaik buat santri kita ya. Ya, saya juga sangat mengapresiasi Nadim ini cukup baik prestasinya di kelas ya, bahkan dia ranking 1. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat selalu. Terima kasih Ustaz Rofiq. Ya, mungkin sekali nanti bisa Zoom meeting bersama santri memberikan tazkiyah bersama-sama sekelas IPS A5. Insya Allah, siap, insya Allah. Boleh ya, ntar di kelas kan jadi bisa memberikan riayah. Ini kayaknya metode menarik nih. Saya baru keluar idenya. Ya mungkin bisa lihat beberapa tazkiyah saya di YouTube sih. Iya, saya tahu. Itu nanti bisa beberapa jadi referensi. Betul. Syukran Ustaz. Oke. Terima kasih Ustaz. Artinya nanti kalau ada satu undangan event Pak Ustadz memberikan satu riayah live gitu ya, depan kan di kelas tuh ada smart TV ya, mungkin nanti santri bisa melihat. Oh siap. Oke. Siap Ustaz, siap. Nanti memfasilitasi waktu dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Ustadz. Siap Ustaz, siap Ustaz, ya. Oke, thank you. Oke, next. Siap. Yang lain boleh duluan langsung on mic dan bercerita. Yes. Ya, Umi Tati. Merdeka. Yes, Merdeka. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ada kegiatan Zoom meeting ini bisa memfasilitasi santri selama di cuti pembelajaran ini. Kalau kegiatan Muhammad Latif insya Allah baik. Kondisi di rumah ada usaha bisa mengikuti. Kemudian di masjid pun alhamdulillah satu masjid datang hari Jumat pagi, Muhammad Latif sudah bisa khutbah di masjid khutbah Jumat. Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan kalau kegiatan insya Allah kita bisa mengikuti ya, kontrol sholat berjamaah insya Allah di masjid selalu.
Yang selanjutnya saya pengen tanyakan Oke. kegiatan anak-anak hoki seperti apa, Ustadz? Hoki. Hoki ya, Umi ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Umi Tati ya. Latif ini satu di antaranya santri yang penurut ya. Ya, penurut dan cukup baik di kelas ya. Dia semua mengerjakan apapun yang diperintahkan guru-gurunya. Dan alhamdulillah dia satu di antaranya yang memiliki akademis yang baik. Kaitan dengan hoki, Umi ya. Hoki ini kan sebenarnya olahraga di luar kelas, ya aktivitas di luar kelas. Di situ ada coachnya, ada pelatihnya. Pelatih intinya yaitu Bung Robi ya, lalu pelatih untuk yang lebih apa namanya alumni Jaitunnya ya, guru-guru alumni ada juga. Nah, untuk aktivitasnya saya kurang begitu paham ya. Yang pasti yang saya lihat di setiap siang dan sorenya itu ada aktivitas hoki di lapangan hoki. Nah, semoga ya apa namanya santri-santri kita yang mungkin belum ada aktivitasnya itu segera mengikuti aktivitas olahraga. Kenapa? Karena sangat bagus sekali pada saat dia aktif berolahraga. Jadi hal-hal yang negatif itu akan terkikis karena aktivitas full dengan olahraganya. Sehingga malamnya dia lelah, dia istirahat, paginya dia sudah bangun. Gitu ya. Nah, oleh karenanya mungkin nanti Latif mencari tahu atau mungkin kalau mau nomor WA yang berkaitan dengan pelatihnya itu saya akan berikan nanti. Siapa pelatihnya gitu ya, Ustadz siapa, biar bisa benar-benar yang dibutuhkan apa saja. Gitu ya, Umi ya. Seperti itu. Bentar, Ustadz. Ya. Ini kan sudah mengikuti, Latif sudah beberapa kali ikut kegiatan. Permintaan Latif di tanggal berapa, Mas? Waktu masih di Jaitun, itu katanya mau lomba di Bali dengan anggaran sekitar itu udah gak jadi. Waktu pas setelah Agustus itu, Ustaz. Lanjut ini waktu liburan ini tanggal 18 katanya mau ada lomba tanding di Surabaya. Oke. Nah, itu kami ingin mengizinkan, ya memang mungkin itu satu event di luar kegiatan Al Zaitun yang bisa membangun sosialnya, emosionalnya di luar pondok. Kami berharapnya seperti itu, tapi kegiatan seperti itu sebenarnya sama Zaitun di ACC atau tidak? Maksud kami dalam artian oleh yang pelatih, atau Mas coach ya, pelatih itu dia benar-benar memfasilitasi keamanannya santri di luar jangkauan kami atau tidak. Oh gitu. Jangan sampai kita akan melepaskan, kita posisinya kan di Ngawi, Jawa Timur. Ya. Santri pelatih minta izin mau main di Sidoarjo. Kami kan juga nggak mungkin bisa mengantarkan selama 3 hari, Ustadz. Karena kondisinya 3 hari kita kan harus berusaha, maksudnya yo bekerja dan yang lain sebagainya. Kalau kita harus mengantarkan sampai 3 hari, kemungkinan kan nggak bisa. Makanya sejauh mana pihak yang dipercaya oleh Zaitun, pelatih itu memfasilitasi keamanan santri kami, putra-putri kami. Yes. Itu yang kita. Kaitan dengan pihak Mahat tahu atau tidak, kalau yang mengadakan coachnya atau pelatihnya, sepertinya itu udah di ACC sama Mahat gitu. Artinya pada saat dia ingin mengadakan satu acara di mana seperti apa, nah kalau menurut saya difasilitasin aja, disupport aja, karena kan ini berkaitan dengan pelatihnya, gitu Mi. Nah, kalaupun lain-lain yang tidak berkaitan dengan tidak ada apa namanya pelatihnya,
ya memang harus dikonfirmasi itu acara apa, seperti itu. Kalau menurut saya terkait dengan acara apapun, kalau ada satu guru di situ, ya sebaiknya didukung seperti itu. Ya artinya memang di sini pun ya seluruh aktivitasnya saya menghimbau harus ada pelatihnya atau ada guru gitu. Nah, kaitan dengan acara-acara itu kita nggak paham, tidak begitu mengerti seperti itu, Umi. Seperti itu, Umi. Ngapain? Kita apa kamu? Ya, ini biasa. Gitu ya, Mi? Sorry, Mi. Suaranya ke mute. Ya. Yes. Ini kan yang satu kelompok hoki ini dengan Anda yang Latif bilang nanti salah satunya dengan Nadim itu persiapannya sejauh mana kita bisa melepaskan Latif gitu. Mungkin ada ya tadi Ustadz Rafiq Abidin. Ya mungkin bisa komunikasi lewat Zoom ini, Ustadz. Oke. Oh iya. Iya, silakan. Menambahkan dengan Ibu tadi. Memang barusan anak saya juga bilang kemarin ya. Itu memang ada rencananya ada tanding apa? Hoki di Surabaya. Oh ya. Kebetulan. Tapi ini kan juga belum tahu informasi yang jelas karena kan anak saya kan nggak ada nomor HP ya. Saya mempersilahkan barangkali dari luar kota kalau mau menginap di rumah dibolehkan di rumah saya nggak apa-apa. Jika ada berkenan. Sepertinya tadi udah janjian anak saya sama Mufid sama Lutz Latif gitu. Ya, ya artinya ini hanya perlu komunikasi ya. Ya. Iya, perlu komunikasi. Ya. Nanti Latif langsung berkomunikasi ke Nadim biar lebih cair apa SOP-nya, bagaimana atur caranya, ya mungkin wali santrinya juga sebaiknya mengetahui akan apa yang mereka lakukan, gitu ya. Semangat ya Umi. Ya, betul. Pokoknya dikomunikasikan. Ya, mungkin kalau nanti kegiatan hoki itu kita sambung lain waktu saat berarti untuk kegiatan Latif selama di rumah insya Allah berjalan. Yes. Hanya hafalannya yang tidak bisa terkawal. Ini karena kegiatan yang lain. Okay. Jadi kegiatan sholat di masjid, kegiatan bantu di rumah. Terus hafalannya mengawal adiknya karena adiknya kan sudah juz 29. Oke. Jadi masih sekedar mengawal adiknya yang sedang ulangan. Jadi untuk merojaahnya, hafalannya belum terkawal. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Umi. Semangat selalu. Oke. Yes. Ada lagi yang ingin sharing? Umi Abi? Mungkin bercerita? Ya, Tat. Yes, silakan. Assalamualaikum Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Saya uminya Torik Aziz. Yes. Begini Tat. Saya pengen tahu dulu keadaan Torik di kelas bagaimana. Oke. Kesehariannya. Ya, Torik. Ya. Torik satu di antaranya santri yang cukup baik di kelas, ya. Dia terkadang Toriknya ada, Mi? Lagi di kamar, saya di luar nih makanya. Oke, ya. Ya, Torik cukup baik ya. Dia tipe yang sociable ya. Banyak sahabatnya, sosial banget gitu ya, sama teman-temannya bisa bergabung. Jadi di kelas kita ini kan banyak ras ya. Ada Malaysian, ada Makassar, ada Sundanese, ada Javanese ya, ada 4 suku di sana. Nah, alhamdulillah Torik yang bisa berbaur kepada seluruh ras tadi. Dia
suka banyak teman dan dia senang berteman kepada siapa aja. Nah, kaitan dengan akademisnya pun baik, ya, dia bisa ngikutin pelajaran, dia juga selalu mengerjakan tugas-tugasnya, hingga ya semuanya berjalan baik. So far so good. Alhamdulillah ya. Ya, iya Pak. Saya sedikit bercerita. Emang Torik dari kecil itu agak susah. Gak apa ya? Dipus juga nggak mau, maaf ya. Saya juga pendidik. Kebetulan saya di Suaranya hilang. Ya, suaranya hilang. Nah, itu kalau agak-agak lu gimana di kelas gitu. Gimana, Mi? Tak lihat nilainya ya nggak harus juga patokan nilai lah anak pintar itu, tapi kan karena saya nggak tahu kesehariannya belajarnya, jadi kan saya lihatnya dari nilai yang ada di rapotnya begitu. Alhamdulillah lumayan baik. Terima kasih selama ini sudah diawasi, sudah dibimbing. Nah, yang saya tanya biasanya di rumah gini, adik kalau di sana ikut kegiatan apa? Diam. Umi, maaf, boleh nggak on cam, Umi? Jangan sia-siakan waktu. Adik yang ada waktu luang, ikut kegiatan yang bisa menunjang hobi adik, yang bisa menunjang belajar adik. Yang penting adik bisa mengikuti. Tak gitu kan, Tat. Tapi anaknya sering diam kalau ditanya itu. Ya, Umi. Dalam hal ini mungkin saya bisa beri masukan ya kaitan dengan nilai itu bukan segalanya. Lagi adzan ini. Iya. Makanya. Iya. Ajan ya. Mungkinnya kita dimatikan dulu aja. Ya, mungkin saya bisa beri masukan gini, Umi. Nilai itu bukan segalanya, ya. Nilai itu bukan segalanya, tapi kesuksesan itu yang perlu dijadikan satu goal atau tujuan. Namun demikian, sukses itu kita harus paham di mana di kelas santri itu berlomba-lomba mencari atau mengumpulkan atau mengejar nilai. Namun demikian di kehidupan nyata, apakah nilai itu berfungsi? Apakah nilai itu dibutuhkan? Ternyata di kehidupan nyata untuk bisa sukses tidak hanya nilai yang dibutuhkan. Artinya bukan menjadi prioritas. Yang kita sebut nilai yang aktivitas di kelas itu namanya hard skill, Umi. Namun di kehidupan nyata yang dibutuhkan adalah soft skill. Apa itu soft skill? Ya, aktivitas yang biasanya bukan di dalam kelas. Kita diberikan tugas, dikerjakan, selesai, dapat nilai. Bukan yang itu, tapi apa? Tapi aktivitas yang bisa menggerakkan hati, nurani, batin, aktivitas fisik si santri itu di keterlibatan di antara satu sama lain. Makanya yang di pramuka, di paskibra, atau mungkin di olahraga, gitu ya, di ekskul, di buklok. Nah, ini yang bisa membentuk mereka yang bisa jadi sukses. Makanya ada karakternya lah, karakter yang terbentuk gitu. Yes, betul. Makanya di situ nanti ada kerjasama, ada saling ini motivasi. Mohon bimbingannya, pengawasannya, karena ini agak susah ini anak saya yang satu ini. Yes, semua kita awasi dan kita motivasi nih. Nah, kita perlu kerjasama memang. Oke. Umi Abi, saya izin share screen ya. Saya ingin mengingatkan Umi Abi terkait dengan apa yang diperlukan atau dibutuhkan liburan saat ini, gitu ya, Umi. Setelah kita berbasmalah, ya, saya ingin mengingatkan Umi Abi sudah mendapatkan kertas di dalam map itu ya. Nah, ini satu di antaranya yang ini nih, Umi Abi. Iya. Sudah baca semua ya ini? Alhamdulillah sudah baca. Ya. Nah, ini pastikan ya ada ketentuan umum gitu ya.
Masa belajar selama liburan di masyarakat itu 30 hari. Dari berangkat sampai pulang itu pastikan tidak lebih dan tidak kurang. Itu ya, awal pelajarannya di 2 Januari, sorry. Unsitoh belajar di masyarakat pun ya seperti yang Umi sampaikan tadi, Abi sampaikan, salat 5 waktu, tadarus, hafal Quran, murojaah, kitabah, juz amma, semua itu harapannya terkawal. Nah, selanjutnya hal-hal yang dibutuhkan nih Umi Abi, apa namanya? Kayak kita santrinya adalah Rijal kelas 11. Nah, ini juga harus diperhatikan. Santri-santri kita harus memiliki 2 kemeja, ya. Seragam hari Senin Selasa, 2 kemeja, seragam hari Rabu Kamis, 3 celana, seragam hari Senin Kamis, ya. 1 setel seragam hari Jumat, dan 1 seragam hari Sabtu, Umi. Nah, pastikan sepatunya juga, kaos kakinya, dan ikat pinggang dan dasinya juga komplit, Umi. Seperti itu ya. Apakah PowerPoint saya terlihat, Umi? Terlihat, Bi. Oke, good ya. Ya, jadi contoh kemeja angkatan terlampir, kemeja polos tidak bercorak dan tidak bergaris ya. Kadang ada kemejanya malah berbelang-belang atau berkotak-kotak, itu sebaiknya yang polos saja. Selanjutnya, identitas berupa nama dibuat berupa tulisan bordiran, mungkin di situ di kerahnya ada tulisan Nadim gitu ya, atau mungkin Latif gitu ya. Nama pada kemeja dibubuhkan bagian kemeja sebelah kanan gitu ya. Lalu kelengkapan alat belajar nih Mi, Abi, bertanggung jawab penuh atas keutuhan serta kebersihan semua fasilitas pembelajaran. Setiap santri wajib membawa laptop nih Umi Abi. Laptop dengan spesifikasi minimum sebagai berikut: prosesor Intel Core i3 atau AMD ya, Athlon ya, Gold Ryzen, RAM 4 GB minimalnya, RAM-nya, layar minimal 12 in atau 11,6, keyboard, touchpad, mouse berfungsi dengan baik, WiFi berfungsi, dan wajib membawa WiFi SD. Penitipan dan serah terima laptop akan dilaksanakan saat kembali ke Mahat Zaitun oleh orang tua yang dikuasakan oleh koordinator mungkin ya. Lalu kelengkapan administrasi setiap santri kelas ya, ini 10 ya. Oke, itu kelas 10. Nah, ini yang terakhir, kita diingatkan kembali, di sini ada ketentuan penunaian dana kegiatan siswa MA Zaitun. Yang satu biaya penilaian akhir tahun, gitu ya, 150.000 per siswa. Biaya ujian-ujian akhir tahun, bimbingan terpadu, rihla ilmiah, ini kelas 12. Ya, oke. Seperti itu Umi Abi ya. Jadi biaya ujian akhir tahun 375, bimbingan oke, ini kelas 11 ya. Yang penting oke. Bukan untuk kelas 11. Nah, ini yang terakhir Umi. Umi Abi pastikan menandatangani di akhir ini. Aktivitas mereka, kitabahnya seperti apa, tadarus gitu ya. Sholat 5 waktu, zikir, surat asaf, zikir pagi, sholat duha, menghafal asmaul husna, Asmaul Nabi, murojaah, zikir petang, sholat tahajud, dan diakhiri dengan paraf Umi Abinya. Seperti itu. Dan yang terakhir, silaturahmi online ini semoga menjadi berkah, yang menjadi perdana ya. Kita hadir 8 orang. Kemungkinan one day atau suatu saat kita akan adakan lagi. Dan diingatkan kembali nih Umi Abi, handphone santri sebaiknya disimpan di rumah. Jika ingin menghubungi orang tua, menggunakan HP wali kelas. Seperti itu Umi Abi. Jadi SOP atau standar operasional prosedur ini berlaku sejak dulu kala sampai hari ini belum dicabut. Saya tidak mencabut dan santri tidak dikenakan menggunakan handphone, gitu ya. Jadi pastikan nanti pas kembali Umi Abi handphonenya disimpan aja, daripada disita nggak kembali, sayang, mendingan disimpan. Untuk apa sih mencegah santri kadang tidurnya suka larut malam, dia mengutak-atik dengan alat elektronik ya. Kalau laptop mungkin nggak terlalu ini ya, karena tidak bisa memberikan sinyal internet atau wifi. Tapi kalau HP ini kalau tidak dikontrol repot, mendingan ditinggal di rumah. Gitu ya Umi Abi ya. Yes, selesai sudah acara kita hari ini. Ya, ada pertanyaan Umi Abi? Yes.
Ya, 1-2 pertanyaan boleh, silakan Umi Abi sebelum kita tutup. Atau sharing kita mungkin ada tanggapan. Silakan. Kalau grup WA kelas ada nggak wali santri kelas ya? Apanya? Wali santri kelas. Dulu kan ada kelas Yang grup WA wali santri kelas IPS 5. IPS 11. Ada. Pak Ustadz memang nggak ada ya? Apa yang nggak masuk? Ya, ada Pak Ustadz. Iya, mungkin belum dikasih nomor soalnya. Anak saya nggak punya nomor. Oke. Iya, anak saya nggak punya HP jadi. Oke. Boleh nomornya Ustadz nanti barangkali bisa di-share gitu Ustadz ya. Nomornya siapa? Supaya lebih gampang komunikasi. Mungkin nomor saya apa nomornya Ustadz nggak apa-apa. Salah Oh, satu. boleh. Iya. Ya, boleh. Ini nomor saya. Ya, silakan Ustadz. Ini 087-880-430-100. Ya. Sepertinya itu saja Umi Abi. Terima kasih atas waktu dan lain-lainnya. Kita berdoa, kita mendoa agar seluruh santri-santri kita dikuatkan, disehatkan badannya, juga mampu membawa diri, karena mereka itu adalah calon pemimpin dunia. Oleh karena